Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. Okay, we meet again in English lesson. Today, we are gonna review our materials before in chapter 1 until chapter 3. Jadi hari ini saya tidak akan menambah materi baru, tapi saya akan mengulang materi-materi yang sudah kita bahas, yang sudah kita pelajari dari bab pertama sampai dengan bab ketiga. Let's check it out. Oke, di chapter 1 kita akan membahas tentang asking for attention. Asking for attention artinya meminta perhatian. For example, excuse me, may I have your attention? Permisi, bolehkah aku meminta perhatian? Alright, sir. Baiklah, Pak. Nah, kita bisa menggunakan may I have your attention, atau kalian bisa menggunakan ungkapan-ungkapan lain yang sudah kita pelajari pada pertemuan waktu itu. Yang kedua, kita ada checking understanding, yaitu memeriksa kepahaman. Apakah seseorang itu sudah paham atau belum tentang hal yang kita sampaikan? For example, do you understand what I've explained? Apakah kamu sudah paham tentang apa yang saya terangkan? Yes, sir. Nah, yes, sir jika kalian sudah paham. Atau jika kalian belum paham, kalian bisa menggunakan atau menjawabnya dengan sorry, sir, I think I'm lost. Could you repeat that? Maaf, Pak, saya rasa saya belum paham. Apakah Anda mau mengulangnya? Nah, itu ya. Atau kalian bisa menggunakan I don't understand atau yang lainnya. Bisa dicek lagi, dibuka lagi catatannya di checking understanding. Oke, materi selanjutnya di bab 1 ada appreciating and complimenting, yaitu memuji atau memberikan apresiasi atas pencapaian seseorang. Jadi kita memuji seseorang. Misalkan kita bisa memakai ungkapan you are great. You are great. Kamu luar biasa. That's amazing. You are doing well. Kamu melakukan yang terbaik, dan lain-lain sebagainya. Contoh dalam dialog kita bisa menggunakan next. Di chapter 2 di bab 2 kita akan membahas tentang stating ability. Ability itu artinya menyatakan kemampuan. Nah, di dalam menyatakan kemampuan, kita bisa menggunakan modal auxiliary. Apa itu modal auxiliary? Modal auxiliary itu adalah kata kerja bantu. Apa saja macamnya? Macamnya ada can, atau could, ada will, atau would, ada must, ada should, dan lain sebagainya. Nanti bisa dicek lagi catatannya, jangan malas-malas untuk membuka bukunya. Oke, di stating ability ini kita bisa menggunakan modal auxiliary, yaitu can atau could, yang artinya bisa atau dapat. Bisa dipakai dua-duanya, bisa. Could itu bisa dipakai jika kita menghendaki statement kita atau ungkapan kita agar lebih sopan. Menyatakan kemampuan, contohnya I am good at cooking. Saya bagus dalam memasak. I am capable of repairing car. Saya mampu atau mumpuni dalam memperbaiki mobil. Contoh dalam dialog, is there any chance you could make a traditional food? Adakah kesempatan untukmu untuk memasak atau membuat makanan tradisional? Sure, I have a good hand for cooking traditional food. Tentu saja, saya bagus loh dalam memasak makanan tradisional. Jadi ini adalah jawaban ketika dia menyatakan kemampuannya. Or, atau jika dia tidak mampu, dia akan menjawab, misalkan, to be honest,
I'm tied up on cooking traditional food. It will be better to cook Western food for me. Sejujurnya, saya tidak terlalu bisa atau saya angkat tangan ketika akan memasak makanan tradisional. Akan lebih baik jika saya memasak makanan barat. Oke ya, jadi ini ability, I have a good hand. Kalau inability itu apa? Inability berarti ketidakmampuan, kebalikan dari ability. I'm tied up, ini kata-kata digunakan untuk inability. Selanjutnya di chapter 2 ada stating willingness. Willingness artinya kemauan. Stating willingness berarti menyatakan kemauan untuk melakukan sesuatu, tentunya tanpa paksaan ya. Nah, kita bisa menggunakan modal auxiliary. Jika kita ingin menggunakan modal auxiliary, maka modal auxiliary yang digunakan adalah will atau would, artinya akan atau mau. For example, would you pass me the salt please? Would you pass me the salt please? Akankah kamu memberikanku garam? Sure, here you are. Tentu, ini. Will you hold this box? Akankah kamu memegangkan kotak ini? Okay, give it to me. I will hold it for you. Tentu, berikan padaku, aku akan memegangnya untukmu. Nah, itu jadi dia mau melakukan sesuatu, dimintai untuk melakukan sesuatu. Contohnya, would you pass me the salt? Itu meminta untuk melakukan sesuatu, kemudian jawabannya bisa menggunakan sure, here you are, ya. I think it's easy. Selanjutnya di bab 3 ada obligation. Apa itu obligation? Obligation adalah keharusan atau menyatakan sesuatu yang harus dikerjakan. Nah, dalam obligation ini kita bisa menggunakan must atau have to. Must itu adalah salah satu dari modal auxiliary ya, artinya harus. Atau kita juga bisa menggunakan kata have to yang berarti harus. Ingat, have to, jangan have saja, tetapi have ditambah dengan to. Atau nanti have juga bisa diganti dengan has, tergantung subjeknya ya. Nah, sekarang apa perbedaannya antara must dan have to? Perbedaannya adalah kalau must digunakan untuk menunjukkan kewajiban yang diperlukan atau dibuat untuk diri sendiri atau speakers. Jadi keharusan itu berasal dari dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri. Sedangkan have to itu digunakan ketika kewajiban atau dia melakukan suatu pekerjaan, suatu hal karena adanya aturan atau pengaruh dari luar yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Contohnya, we must study hard to get good score. Kita harus belajar giat untuk mendapatkan nilai yang baik. Nah, untuk mendapatkan nilai yang baik itu we must datang dari diri sendiri. I must submit my homework to Miss Holidah. Wah, aku harus mengumpulkan PR-ku nih ke Miss Holidah. Nah, itu adalah dari diri sendiri. Beda dengan students have to wear uniform at school. Murid-murid harus mengenakan seragam ke sekolah. Dia memakai have to. Kenapa? Karena ada suatu rules atau aturan dalam mengenakan seragam tersebut. Paham ya perbedaan antara penggunaan must dengan have to? Oke. Next, ada suggestion. Suggestion artinya saran.
saran. Ketika mengungkapkan saran, kita bisa menggunakan should, sebaiknya, atau juga bisa menggunakan should not, sebaiknya tidak. Contohnya, kasusnya adalah, I have a toothache. What should I do? Saya sakit gigi. Apa yang harus saya lakukan? Meminta saran ketika sakit gigi. Maka saran yang bisa kamu berikan adalah, you should go to dentist. Ini saran yang positif. You should go to dentist. Kamu harus pergi ke dokter gigi. You should not eat the sweet things. Kamu seharusnya tidak makan makanan yang manis. Contoh situasi yang lain. I don't know the meaning of yawning. What should I do? Saya tidak paham. Saya tidak mengerti arti yawning. Apa yang harus saya lakukan? Maka suggestion yang bisa kamu berikan antara lain, you should open the dictionary. Kamu sebaiknya membuka kamusmu. Atau saran yang lain juga bisa, you should not depend on the other all the time. Kamu seharusnya tidak mengandalkan yang lain setiap waktu. Jadi kalau tidak tahu artinya, ya harus buka kamusnya, jangan tanya-tanya terus. Next, yang terakhir ada prohibition atau larangan. Jadi melarang untuk melakukan sesuatu. Kita bisa menggunakan don't ditambah dengan verb one. Contohnya adalah don't close the door, jangan tutup pintunya. Atau juga bisa menggunakan no plus verb in. Contohnya no littering, dilarang menyampah. Atau juga bisa menggunakan don't be plus non-verb. Contohnya don't be sad. Jadi don't be sad ini digunakan ketika larangan, tapi di dalam larangan itu tidak ada kata kerjanya. Sad ini kan bukan kata kerja, tapi dia adalah adjective. Alright. Nah, dalam prohibition kalian juga ingat bisa menambahkan please ya. Please digunakan agar prohibitionnya atau larangan itu terdengar lebih sopan. Nah, tentang prohibition itu juga erat kaitannya dengan sign or notice. Prohibition can be expressed with a sign or notice. Contohnya, ada gambar rambu di sini. P kemudian disilang atau dicoret. The sign means don't park. Jangan parkir atau no parking in this area. Oke, itu tadi review materi dari bab 1 sampai dengan bab 3. Bagaimana? Sudah terbuka kembali ingatannya, pelajarannya? Nah, untuk yang belum mencatat, silahkan mencatat materi dari video-video sebelumnya atau juga secuplik review di video ini ya. Semoga ini bisa menjadi bekal kalian untuk sukses mengerjakan midtest besok ya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa text me atau WA atau juga bisa menemui saya langsung ketika tatap muka ya. Well, that's all for today. See you on the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.